Puji Tuhan, selamat pagi. Ucapkan saat pagi hari ini buat setiap kita, jemaat Tuhan yang ada, terlebih umat-umat Tuhan yang menyaksikan video berkat pagi di pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali lagi di dalam program Berkat Pagi, dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di kitab Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, Yeremia 23 ayat yang ke-24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, boleh menyimak di Alkitabnya masing-masing atau di dalam layar HP dan TV Bapak Ibu Saudara. Boleh sama-sama kita membaca ayatnya dalam hitungan ketiga, 2, 3. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri di dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di pagi hari ini firman Tuhan yaitu berbicara tentang di mana ini adalah suatu kisah, atau kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya ada suatu perikop yang berbicara tentang menentang nabi-nabi palsu. Kalau kita mengambil di dalam ayat yang ke-24 ini adalah suatu firman Tuhan yang mengatakan tidak ada yang dapat menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan atau dari pandangan Tuhan. Kalau kita boleh melihat di ayat-ayat Alkitab Bapak Ibu Saudara, banyak ayat yang mengatakan, contoh salah satunya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dan kalau kita boleh melihat lagi di kitab Amsal, ada berbicara seperti ini. Mata Tuhan, Amsal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sama seperti yang saya katakan tadi, di ayat firman Tuhan atau ayat pokok kita yang terdapat di kitab Yeremia ini, tidak ada satupun yang dapat menyembunyikan diri, sama seperti firman Tuhan katakan, dari pandangan Tuhan, dari hadapan Tuhan. Kalau di dalam ayat yang kita sudah bacakan tadi di kitab Amsal, tidak ada baik itu orang jahat kah, orang baik kah. Bahkan Tuhan sendiri bilang di Mazmur, mata Tuhan melihat dari sorga, baik setiap manusia ciptaannya. Dan kalau kita boleh melihat lagi di dalam kitab Yeremia juga ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, Yeremia 16 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Mereka ini yaitu berbicara tentang kita sebagai manusia ciptaannya Tuhan. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Nah, ayat ini juga berbicara tentang tidak bisa kita sembunyi dari setiap gerak-gerik kita yang jahat, baik yang kita lakukan. Karena apa? Tuhan Maha tahu dan Tuhan Maha melihat. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kenapa di pagi hari ini saya membawakan suatu firman Tuhan yang berbicara tentang ini? Karena ini adalah suatu pelajaran yang dimana kita dapat mengutipnya dari kisah ketika bangsa Israel, kenapa mereka dibuang ke Babel dan kenapa Tuhan menghukum mereka dan apa yang mereka lakukan. Kalau kita boleh melihat di kitab sebelum-sebelumnya, mereka selalu hidup dengan mementingkan keegoannya mereka. Karena firman Tuhan bilang, bait Tuhan yang tadinya mewah, megah, bahkan sangat bagus, mereka hanya membuat fondasi saja, bahkan hanya sedikit saja bangunan yang sudah mereka selesaikan. Sedangkan rumah-rumah mereka terbuat dari kayu-kayu yang mahal, bahkan dari setiap perabot-perabot yang terbaik. Nah, mereka mengabaikan yang namanya pembangunan bait Allah, dan mereka selalu melalaikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan dari situlah hukuman terjadi atas setiap bangsa Israel. Dan kalau kita boleh melihat lagi di ayat ini, tidak ada suatu hal yang mereka lakukan itu tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang tadi, sekiranya ada seseorang
menyembunyikan diri di dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Nah, ini adalah suatu perkataan Tuhan juga mungkin bagi setiap kehidupan kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang tersembunyi. Apakah kita mungkin hari-hari ini melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Atau ada dosa yang membuat hati Tuhan tidak disenangkan lewat kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, banyak firman Tuhan yang saya sudah bacakan tadi mengatakan kalau Tuhan tidak bisa melihat kita dimanapun kita berada, atau tidak bisa menyembunyikan diri daripada pandangan Tuhan. Nah, kalau kita boleh melihat, sedangkan Ayub, dia seorang yang saleh. Kita tahu bersama, dia hidup selalu menyukakan hati Tuhan. Bahkan mungkin ketika anak-anaknya yang dia sendiri tidak tahu, mungkin dia di luar sana atau anak-anaknya sedang berada di luar, mereka sedang melakukan yang jahat mungkin, yang baik mungkin, tapi tetap Ayub melakukan, bahkan memberikan persembahan yang berupa persembahan pengudusan bagi setiap anak-anaknya Ayub ketika mereka sedang di luar. Nah, kalau kita boleh melihat, Ayub juga adalah suatu tokoh yang sangat saleh, tapi dia tidak pernah lepas dari pengawasannya Tuhan. Kita buka di dalam Ayub pasal yang ke-31 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ayub contoh salah satu orang yang saleh, dan dia juga tidak pernah lepas dari yang namanya pengawasan Tuhan. Nah, amat terlebih kita, sedangkan kita sama seperti Ayub, ciptaannya Tuhan, dan kita juga hidup selalu diawasi oleh Tuhan. Apakah kita berkenan kepada Tuhan atau apakah kita menyakiti hati Tuhan? Nah, itu bisa kita koreksi secara pribadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau mungkin kita menyakiti hati Tuhan, mari kita berbalik kepada Tuhan, cari Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Tuhan, puji Tuhan. Dan terakhir, di ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ada di sini saya catat di kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat yang terakhir ini semua kalau bisa dibahasa sederhanakan, yaitu transparan sebenarnya di pemandangan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi, baik itu kita sembunyi di dalam tanah sekalipun, seperti firman Tuhan katakan. Nah, kita tetap bisa diawasi oleh Tuhan, bahkan kita tetap tidak bisa menyembunyikan diri kita ini. Dimanapun semuanya Tuhan ada di situ Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari lakukanlah yang terbaik. Berikan selalu terus pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan jikalau kita berkehendak, mari kita berkehendak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan mari kita terus melakukan setiap apa itu yang baik di pemandangan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, seperti firman Tuhan bilang, kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Karena hidup kita bukan cuma sampai di sini saja, karena kita juga akan hidup. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hanya menumpang di dunia ini. Tempat kita yang sebenarnya atau kewarganegaraan kita adalah di sorga, di mana Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Cuma ada syaratnya, yaitu apa? Memberikan yang terbaik kepada Tuhan, melakukan segala kehendak dan perintah Tuhan. Amin. Nah, setiap apa yang kita lakukan, kita harus memberi pertanggungjawaban ketika kita sudah ada di dalam pengadilan Tuhan nantinya. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita.